Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Vela Syafitri dengan NIM 2041030010013. Saya dari kelas KPI 1. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Meneladani Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Baik, di sini saya akan menampilkan PPT saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Kemudian, arus bunyi itu disebut dengan arus ujaran. Secara konvensional, telah sepakat bahwa setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Kemudian definisi bahasa yang berikutnya, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik itu menggunakan tanda seperti kata ataupun gerakan. Kemudian definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama menurut Goris Keraf, yaitu pada tahun 1997, Goris Keraf mendefinisikan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, menurut Felicia pada tahun 2001, bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Kemudian di sini ada menurut Sunaryo pada tahun 2000, ada juga menurut Owen, ada juga menurut Tarigan pada tahun 1989, dan yang terakhir ada menurut Santoso. Bisa dibaca di PPT saya yang telah saya tampilkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda tersebut menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional yang bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada hari itu bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan, yaitu yang telah dilaksanakan yaitu ada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, yaitu kemudian ada Kongres Bahasa Indonesia kedua, ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga, sampai Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10. Kemudian manfaat dan pentingnya belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mengapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan. Dengan belajar bahasa Indonesia, dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita sendiri. Kemudian yang kedua, dapat melestarikan bahasa. Dengan mempelajari dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sama artinya kita telah melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Adanya bahasa ini, persatuan ini membuat komunikasi antar orang yang berbeda suku menjadi lebih mudah, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan. Belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan kita, bukan hanya belajar soal berkomunikasi saja. Namun, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam bahasa Indonesia. Misal, kita dapat mempelajari tentang tanda baca, puisi, pantun, kalimat, atau yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.